Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah kira-kira apa ya alasan dia pergi dari kamu, menjauh dari kamu, meninggalkan kamu, menghilang dari kamu, mutusin kamu, ya pokoknya kayak gitu deh ya. Intinya kurang lebih kayak gitu kan, sama aja kan. Pergi meninggalkanmu sama artinya, menghilang menjauh sama artinya, pokoknya gitu ya. Karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu resonate, relate dengan kehidupan kamu, dengan cerita kamu ya yang tepat-tepat, kamu bisa personal reading. Kontaknya itu ada di description box video ini ya. Aku tuh agak susah kalau ngomong R sama L. Ya. Oke, aku kasih waktu buat kamu dulu untuk ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya ya. Aku nggak tahu nih mau pakai deck yang mana, kira-kira 2 atau 3 di antara deck ini. Aku kasih waktu kalian ngebayangin seseorang yang mau kalian cek energinya. Oke, ditunggu. Yes, jangan lama-lama. Nanti keburu sahur. Oke, kita mulai aja. Alasan dia pergi dan menjauh, yang enak apa sih? Alasan pergi menjauh atau menjauh dan meninggalkanmu gitu ya. Kalau pergi itu kan biasanya tanpa alasan gitu ya. Menjauh biasanya juga tanpa alasan. Kalau meninggalkan biasanya juga tanpa alasan sih. Ya pokoknya gitulah ya. Kita sebutnya pergi dan menjauh aja ya. Alasan dia pergi dan menjauh ya. Alasan dia pergi dan menjauh. Aku ngerasa ada seseorang yang lain kayaknya ya. Di sini kayak ada energi seseorang yang lain. Tapi bukan berarti ini cinta segitiga ya. Jadi mungkin waktu dia masih sama kamu, atau dia pengen menyelesaikan hubungannya sama kamu, atau setelah dia mutusin kamu gitu istilahnya ya, memang ada percikan-percikan kayak ada seseorang yang lain yang muncul di dalam hidupnya gitu. Bisa jadi mereka masih PDKT, bisa jadi memang dia lagi kepo sama seseorang yang lain ya, bisa jadi memang dia ada keinginan buat deket sama seseorang itu ya. Tapi energinya nih kayak masih jauh sama dia, orang itu gitu. Jadi dia kayak masih baru memantau, baru memperhatikan, baru kepo-kepo aja sama orang lain gitu ya. Cuma energinya udah agak-agak jaga jarak nih sama kamu ya. Energinya juga udah nggak terlalu memperhatikan kamu gitu. Kayak dia kayak fokus ke dirinya sendiri gitu loh. Kayak perhatiannya itu udah teralihkan ke hal lain, udah nggak ke kamu banget gitu ya. Di sini aku lihat deh kayak memang pelan-pelan menjauh dari kamu ya. Sedangkan mungkin kamu masih open sama dia, masih kayak biasa aja ya. Tapi dia kayak yang punya urusannya sendiri gitu. Dia tiba-tiba pergi, tiba-tiba pelan-pelan gitu menjauh dari kamu ya. Aku lihat memang di sini dia kayak punya pilihan lain. Ya di sini ada kartu Two of Swords, jadi kayak dia punya pilihan yang lain selain kamu, atau kayak ada option lain lah ya. Ketika dia merasakan ada pilihan yang lain, option yang lain, dia itu kayak udah menutup hatinya. Mungkin menutup hati dari kamu ya. Tapi dia kayak memandang ada orang lain yang tiba-tiba kayak menawarkan cinta nih sama dia. Tapi dia memandang atau merasakan kayak ada seseorang yang lain yang menawarkan cinta nih ke dia gitu. Kayak ada seseorang yang offering something, atau menawarkan cinta, atau menawarkan perasaan, atau mengungkapkan perasaan ke dia. Dia tahu kode-kode dan sinyal itu, tapi energinya dia ini kayak lagi menutup hati sama kamu. Kayak lagi menutup hati, menutup diri, anxiety gitu ya. Kayak lagi negatif nih energinya nih. Jadi ketutupan nih energinya dia. Dia menangkap sinyal atau kode mungkin dari seseorang yang lain
Tapi dia belum benar-benar fokus ke orang itu juga, aku lihatnya. Karena emosional dia ini sebenarnya lagi nggak stabil, dan dia sendiri pun kayak lagi nggak stabil, ya. Jadi energinya dia masih tersisa di kamu, tapi dia udah menangkap sinyal-sinyal dan kode-kode dari orang lain. Ya, aku rasanya gitu. Nah, orang lainnya itu juga mungkin lagi menunggu respon dari dia gitu. Ya, dua-duanya sih sebenarnya kayak udah sama-sama kayak open, tapi kayak belum bener-bener terbuka banget ya keduanya gitu. Alasan dia pergi dan menjauh dari kamu, aku lihat gini, dia kayak merasa ada sesuatu yang cerah gitu di depannya dia, atau ada sesuatu yang lebih baik atau lebih cerah ke depannya, atau kita bisa bilang ada sesuatu yang dia lihat lebih cerah di masa depannya dia. Pokoknya dia ngeliat ada sesuatu yang oke gitu, bagus atau cerah. Nah, mungkin itu dalam relationship ya. Karena kan ini kita bahas hubungan, tentang love life ya. Nah, sebenarnya energinya dia di sini aku ngeliat kayak agak-agak kacau sih. Pas situasi dia pergi dan meninggalkanmu ini, dia agak-agak kacau, kayak dia lebih suka asik sendiri sama dunianya gitu. Dan di sini aku lihat energinya dia, lingkungannya dia itu lagi dekat sama orang-orang yang memang energinya juga lagi kacau, mirip-mirip kayak dia gitu ya. Kalau dia lagi galau misalnya ya, emosional dia lagi nggak stabil, terus dia lagi anxiety, nah dia dekat sama orang-orang yang kayak gitu juga, energinya sama kayak dia. Jadi otomatis dia terbawa sama lingkungan yang nggak baik juga pada saat itu ya. Jadi sama-sama kayak apa ya, larut ke dalam energi yang sama dengan orang-orang itu. Jadi kalau misalnya lingkungan yang nggak baik ya dia ikut nggak baik juga, otomatis ya dia mungkin makin lupa sama kamu gitu. Terus kalau misalnya lingkungannya nggak baik nih ya, terus lingkungannya yang bisa menghasut dia, ya pastinya dia juga kebawa kan hasutan sama orang-orang yang nggak baik itu, yang lagi deket sama dia gitu, orang-orang itu. Lingkungannya itu bisa ya temen, sahabat-sahabat, atau siapapun lah orang-orang terdekat dia ya memang energinya lagi nggak baik, mirip kayak dia. Aku lihat, nah di sini dia tuh kayak timbul keyakinan buat menjalani atau melangkah ke sesuatu yang baru gitu. Sesuatu yang baru belum tentu hubungan sih. Jadi kayak dia kayak udah yakin nih buat melangkah. Aku lihat di sini kayak ada timbul keyakinan ya, kayak ada timbul keyakinan buat melangkah ke sesuatu yang baru. Tapi di sini dia udah muncul keraguan ya, keraguan mungkin tentang keraguan hubungannya sama kamu. Iya, jiwanya ada keraguan, tapi fisik dan yang lainnya tuh dia kayak udah ngerasa siap buat melangkah ke depannya. Selebihnya sih aku lihat dia memang fokus sama material things ya, kayak karir, pekerjaan. Nah itu mungkin ada sesuatu yang dia lagi kerjain, mungkin dia juga fokusnya ke sana. Aku lihat di sini kalau misalnya dia lagi negatif ya, lagi anxiety, negatif, overthinking atau galau ya, itu energi-energi negatif kayak gitu. Itu dia lagi larut dalam perasaan-perasaan itu, lagi apa ya, kalau anak spiritual bilang itu lagi low vibration ya. Jadi dia larut dalam kesedihan, kebaperan, kegalauannya dia. Iya. Dan bisa dibilang ada beberapa orang mungkin ya yang mau mendekat ke dia, tapi dia tuh kayak apa ya, kayak cuek gitu, nggak terlalu peduli sama siapapun yang mencoba dekat ke dia. Jadi kalau misalnya kita tarik ya kesimpulan dari beberapa tebaran yang udah aku bilang ini, bisa kita bilang kayak ada beberapa alasan ya. Jadi energinya tuh kayak banyak lah alasannya gitu ya. Kalau kita bilang galau, bukan cuma galau aja, jadi ada beberapa alasan. Alasan-alasannya apa? Nah ini yang aku tadi coba sebutkan ya.
Pasti kalian ngerasa salah satu alasan dia itu apa aja dari yang aku sebutin tadi, ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini sebenarnya pikiran dia memang nggak tenang ya. Pikiran sama hatinya itu nggak tenang. Makanya di sini aku lihat dia kayak lebih banyak menyendiri, ya. Lebih banyak menyendiri, terus dia ngerasain sebuah beban karena hatinya itu nggak enak, kayak ada yang mengganjal gitu, kayak nggak nyaman gitu. Makanya dia kayak butuh ketenangan. Nah, di sini dia tuh kayak pengen melanjutkan hidupnya. Maksudnya melanjutkan hidupnya, dia kayak pengen jalanin hidupnya ke depannya nih. Terus dia ngerasa kayak dapat dukungan gitu dari orang-orang sekelilingnya. Misalnya gini, dia cerita nih ke teman-temannya tentang hubungannya sama kamu ya. Misalnya dia sama kamu lagi ribut nih, lagi konflik. Terus dia cerita ke teman-temannya. Terus teman-temannya kayak mengiyakan, kayak mendukung. Ya udah, daripada lo konflik terus, ribut terus, lo pusing, mendingan lo udahan aja gini-gini. Terus dia bilang, ya sih gue tuh rasanya mau udahan, mau selesai. Terus teman-temannya ngedukung, support dia gitu. Ya udah, udahan aja. Nah, itu yang aku bilang tadi, dia mau menjalani kehidupan dia ke depannya. Nah, dia merasa dapat dukungan gitu dari lingkungan sekitarnya dia, dari orang-orang terdekat. Nah, itu yang dia rasain. Makanya dia kayak kelihatan lebih apa ya, lebih yakin, lebih mantap gitu buat keputusannya itu, karena dia ngerasa didukung sama orang-orang ya. Di sini aku lihat dia kayak mencoba menghibur dirinya. Kan tadi dia galau ya, dia galau terus anxiety gitu. Nah, dia mencoba menghibur dirinya. Kalau misalnya aku bilang ini kan dia putus atau pergi dari kamu ya, apa dia nggak galau ya istilahnya, atau apakah dia baik-baik aja ya putusin atau ninggalin kamu? Menurut aku enggak. Makanya di sini kelihatan dia kayak mencoba menghibur dirinya. Ya mungkin kelihatan dari luarnya dia baik-baik aja ya, mungkin kamu ngelihatnya dia yang strong gitu, santai-santai aja. Sebenarnya enggak gitu, beberapa hal ini ya dia lewati juga, cuma mungkin ya nggak kelihatan aja dari luar. Yang tahu mungkin orang-orang terdekatnya sih, apa yang dia rasain. Iya, dan itu juga menurut aku, misalnya dia punya teman-teman atau orang terdekat sekitar 5 gitu ya. Mungkin yang tahu aslinya dia dalam-dalamnya itu cuma 1 atau 2 orang yang tahu banget apa yang dia rasain gitu ya. Karena aku ngerasa beberapa dari mereka ini kan kayak orangnya gengsian, egonya tinggi. Jadi kayak dia nggak mungkin menunjukkan aslinya diri dia itu di depan orang lain, di depan orang-orang terdekatnya juga. Kayak ya gengsi lah gitu ya, orang tahu dia lagi galau, orang tahu dia lagi negatif. Aku ngelihat kayak di sini dia ngerasa punya power, punya kuasa dalam hubungan ini. Jadi menurut dia, ya dia yang berkuasa di dalam hubungan. Kalau dia mau pergi ya pergi, dia mau tinggalin kamu ya udah, dia mau putusin kamu ya udah gitu. Kayak kamu tuh nggak punya kuasa di dalam hubungan ini. Pokoknya hubungan ini tuh dia yang ngatur, dia yang handle, dia terserah dia mau ngapain. Jadi mau nggak mau ya menurut dia ya kamu harus ikut gitu, ikut dan mengiyakan aja apa yang dia mau. Kalau dia bilang putus ya kamu harus ikut, harus mau. Kalau dia mau pergi ya udah, nggak ada yang bisa menahan dia. Nah itu, dia ngerasa dia punya power dan kuasa di dalam hubungan ini. Dan ya kamu kayak nurut aja, dan kamu kayak nggak punya kendali ya, kayak nggak punya daya untuk berbuat sesuatu di dalam hubungan ini. Dan jadi dia yang ngerasa kayak menang, dia ngerasa kayak punya andil dominan dalam hubungan ini. Terus kamu yang diam aja, kamu yang kayak bertekuk lutut, kamu yang kayak ya doing nothing, cannot do everything gitu. Yang aku lihat di sini, dia itu kayak dilanda kebingungan. Situasinya rumit, complicated. Dia sendiri merasakan itu. Yang aku rasa ini energinya campur ya. Maksudnya bukan tentang hubungan kamu aja, tapi di sini ada energi selain hubungan kamu sama dia ya, yang dia rasain kacau tuh ya tentang di luar itu, entah tentang keluarga, entah tentang misalnya pekerjaannya dia, keuangan, finansial, lalu hubungan dia sama orang-orang terdekat dia, kalau misalnya pun dia lagi ada masalah. Karena aku lihat di sini dia tuh kayak diselimuti energi negatif gitu ya. Kalau kamu bisa lihat di sini dia kayak lagi diselimuti energi negatif ya. Ya entah dia anxiety, entah dia gelisah, entah dia pikirannya nggak tenang, kacau, overthinking. Nah itu complicated banget. Kayak
mixed feeling jadinya ya, otomatis dia juga fokusnya jadinya nggak ke kamu gitu. Terus aku lihat di sini ya, kayak ada satu hal yang bikin dia happy ya, jadi dia kayak melihat ini kan kelihatannya hidup dia lagi gelap nih, lagi gelap kayak lagi kacau suram gitu ya kita lihat. Nah di sini dia melihat sesuatu yang cukup cerah menurut dia ya, cukup cerah itu entah sesuatu yang menyilaukan buat dia. Menyilaukan tuh apa sih? Misalnya dia melihat suatu kebahagiaan di luar sana gitu ya, di samping hidup dia yang tadinya nih kacau nih. Entah menyilaukan itu dari seseorang, entah perhatian dari seseorang, entah apa gitu. Nah tapi dia merasakan ini, sesuatu yang menyilaukan dan bisa membuat dia tuh berpaling ke hal itu ya. Nah dia energinya di sini pada saat itu memang seperti menjauh. Selain menjauh dari kamu, dia juga menjauh dari orang-orang lain kayaknya. Iya, dia lebih suka kayak banyak menyendiri, banyak di rumah, berdiam diri. Ya sedikit sih dia merasa kesepian, tapi dia pikir ya itulah sesuatu yang buat dia nyaman. Dia lebih suka kayak berdiam diri di rumah sendirian, menyendiri. Aku lihat di sini kayak ada seseorang, atau mungkin seseorang yang kita bisa bilang ada seseorang yang kayak memberikan perhatian ke dia. Nah dia tuh merespon karena menurut dia kan dia lagi sendirian nih, kesepian, terus ada yang memperhatikan ya, dia merespon lah orang itu ya. Tapi aku ngerasanya ini bukan kamu sih energinya, soalnya dia kayak acuh tak acuh gitu. Iya, dia kayak acuh tak acuh. Dan sedangkan sama kamu ini kayak hubungannya udah retak nih, udah nggak baik aku ngelihatnya. Energinya itu dia bukan ke kamu, bukan ke hubungan kamu, tapi kayak ada sesuatu yang membuat dia berpaling. Aku ngerasanya itu bukan kamu gitu. Nah kalau sama kamu memang hubungannya tuh kayak nggak baik, udah retak, kayak ya udah nggak baik lah aku lihatnya di sini ya. Kenapa dia pergi dan meninggalkan kamu? Terus aku lihat di sini ya, dia itu ya masih kepo sama kamu aku lihatnya. Walaupun udah menjauh, dia sesekali masih kepo. Kalau misalnya dia masih kepo sama kamu, mungkin dia juga udah berdiri sama orang lain. Walaupun misalnya ya dia udah deket sama orang lain, tapi dia tetap memantau kamu, tetap memperhatikan, tetap kepoin kamu dari jauh ya. Aku ngerasanya ini dia dekatnya bukan sama kamu sih, makanya dia kepoinnya tuh kamu. Iya, walaupun fisiknya dia dekat mungkin sama seseorang, tapi jiwanya tuh ya belum benar-benar 100% sama orang itu. Kayak dia apa ya, kalau menurut aku ya, dia lagi dalam tahap coba-coba pada saat itu ya, pada saat dia pergi dan meninggalkan kamu. Nah saat dia dekat mungkin sama seseorang, ini aku tarik energi yang dia dekat sama seseorang ya, yang dia dealing sama orang lain, karena aku ngerasanya di sini gitu. Dia mencoba buat menikmati tuh masa-masa peralihan dia, yang tadinya dia menjauh, galau gitu ya, stres, terus akhirnya kan dia dekat sama orang lain nih. Nah dia mencoba buat menikmati masa-masa itu, fase-fase dimana dia baru dekat sama orang lain, dia mungkin PDKT, dia mungkin kayak apa ya, apa sih, mencoba buat mengenal orang lain gitu ya, lebih dekat sama orang lain. Nah dia mencoba menikmati masa-masa itu ya. Mungkin bukan cuma ke satu orang aja yang dekatnya, aku rasanya ada deket dia mungkin sama beberapa orang. Jadi dia lagi dalam fase searching gitu ya, cari-cari mana yang cocok gitu. Tapi mungkin ada satu atau dua orang yang memang dekat sama dia pada saat itu, tapi memang energinya dia lagi cari-cari ke beberapa orang gitu, bukan ke satu dua aja, tapi mungkin fisiknya ke satu dua orang. Di dalam proses pencariannya beberapa orang ya pergi juga dari dia, menjauh juga dari dia, karena kan ini dalam tahap coba-coba ya. Jadi ada yang nggak cocok pergi gitu, ada yang baru dekat nggak cocok pergi ya. Selain itu waktunya dia sebenarnya banyak tersita sama pekerjaan
dia fokus ke pekerjaan. Aku lihatnya lumayan begitu sibuk sebenarnya juga, dan aku ngerasa beberapa dari mereka itu kayak alasan ke kamu gitu ya. Alasannya tuh maksudnya kalau misalnya ini kan dia dalam masa cuek atau menjauh sama kamu ya, misalnya dia cuekin kamu, terus kamu banyak yang nanya mungkin ke dia kayak, kamu kenapa sih cuekin aku, terus banyak dari mereka yang alasannya sibuk. Aku ngerasanya sih gitu, tapi emang beneran sibuk gitu. Tapi di samping kesibukannya ya dia juga dekat sama beberapa orang gitu, tapi kan dia nggak mungkin bilang ke kamu kalau dia dekat sama yang lain ya. Walaupun dia mungkin dekat ya sama yang lain, walaupun mungkin dia ada dekat sama seseorang gitu, ada seseorang lah istilahnya di sampingnya, tapi dia masih yang merasa kayak kesepian menurut aku, karena kan jiwanya belum benar-benar uh, dealing nih sama orang itu belum. Jadi fisiknya mungkin dekat sama orang lain, tapi jiwanya tuh belum menyatu sama orang itu, jadi dia masih suka ngerasa kesepian. Dan kalau aku lihat effortnya ke orang itu juga nggak begitu totalitas gitu ya, masih yang kayak dekat-dekat biasa aja aku ngerasanya. Jadi kalau misalnya ditarik kesimpulan ya, menurut aku kenapa dia pergi dan menjauh, jadi sekitar 60% banyak dari mereka itu sebenarnya udah dekat sama orang lain ya. Mereka udah dekat sama orang lain, atau mungkin mereka dealing sama orang lain, dan beberapa mungkin dalam cinta segitiga gitu ya, ya memang sebelum sama kamu mungkin dia juga udah ada orang lain gitu, dan dia mungkin kembali ke orang itu gitu ya. Ini kalau dalam yang cinta segitiga, mungkin dia kembali ke orang itu, tapi sebenarnya ya mungkin energinya masih ke kamu gitu ya. Mungkin fisiknya dekat sama orang lain, tapi energinya masih ke kamu ya. Ya 40% sisanya ya kalian mungkin pisah atau pergi karena suatu keadaan dimana kayak ya kalian harus pisah ya. Bukan berarti kalian sama-sama gak cinta, tapi keadaan yang memisahkan kalian ya. Terus aku lihat di sini dia masih membaca situasi sih ya. Iya, masih membaca situasi tuh kayak kedepannya nih situasi akan membaik gak ya hubungan kamu sama dia gitu. Iya, misalnya dia pisah sama kamu gara-gara keadaan nih, misalnya orang tuanya nggak setuju nih. Nah dia masih memantau keadaan, kayak kira-kira orang tuanya kedepannya bakal setuju nggak sih gitu ya. Dia masih apa ya, trial and error kali ya kalau aku bilang. Nah di sini aku lihat juga mungkin ya ada satu keadaan di mana sebagian dari kalian yang pisah karena mungkin ya ada family issue. Family issue tuh mungkin karena orang tuanya atau keluarganya kurang setuju sama hubungan kalian, atau mungkin dia memang sudah menikah, kan nggak mungkin meninggalkan pasangannya juga. Itu termasuk family issue ya. Aku lihat di sini ya, energinya tuh masih suka kayak ngebayangin kamu deh kayaknya. Aku ngerasa ini kayak ada sesuatu, fokusnya dia tuh ke seseorang. Dia masih suka kayak halu-halu gitu ya ngebayangin. Tapi aku ngerasa ini energinya bukan orang lain, mungkin kamu gitu. Jadi kayak dia masih suka mimpiin kamu, masih suka kebayang-bayang kamu ya. Nah ini semakin kesini ketarik energinya adalah kayak kalian pisah karena suatu keadaan. Yang awal-awal kan yang aku baca ini karena dia dekat sama seseorang kan. Nah yang aku ketarik sekarang kayak kalian pisah karena suatu keadaan, bukan sama-sama kalian udah nggak saling cinta ya. Tapi bisa jadi juga ada yang kalian pisah karena suatu keadaan, tapi dia juga dekat sama yang lainnya gitu. Jadi kayak dia tahu nih dia nggak mungkin sama kamu, makanya dia mencoba sama yang lain. Ada juga yang energinya kayak gitu ya. Terus aku lihat di sini, nah yang tadi aku bilang ya, dia kan ada fokus nih ke seseorang, mungkin orangnya itu kamu ya, walaupun kalian udah menjauh nih, dia masih ngerasa kamu itu masih apa ya istilahnya, kan ada ya orang ini, aku makin kesini makin ngerasa energinya bingung nih, kayak nyampur gitu, kayak teng di kepala aku tuh kayak apa ya, intuisi aku tuh kayak langsung semua gitu masuk alasan-alasan dan pikirannya. Jadi aku kayak agak mau jelasin ke kalian tuh kayak bingung, karena banyak banget aku kayak apa sih, kalau dalam komputer tuh ya kayak loading nih, pikiran aku kayak lagi loading terus masuk nih semuanya langsung. Jadi aku bingung mau jelasinnya. Nah kalau aku lihat tadi ya,
eh wah, ngeblank karena saking kebanyakan loadingnya nih ya. Terima ininya, terima pesannya ya. Ini kan dia kan menjauh nih dari kamu, terus aku ngerasa energinya masih ketarik nih sama kamu nih. Dia masih suka ngebayangin kamu, halu-halu tentang kamu gitu ya. Mimpiin kamu, kebayang soal kamu. Nah, di sini dia ternyata setelah menjauh dari kamu, malah dia fokusnya ke kamu. Malah dia ngerasa kamu itu masih dunianya buat dia. Malah dia ngerasa masih apa ya, stalking kamu. Aku ngerasanya dia ini ke kamu sih, bukan ke orang lain. Kan ada ya orang, nggak usah orang deh, kadang kita pas kita lagi deket sama seseorang, kita malah bosan, males, jenuh. Tapi pas kita setelah menjauh, malah kita kepo sama dia, malah kita stalking, malah kita masih pengen tahu tentang dia, malah kita penasaran. Ada yang kayak gitu kan? Nih, energinya dia tuh kayak gitu. Pas menjauh dari kamu, malah dia kepo, malah dia penasaran sama kamu. Tapi pas lagi kacau hubungannya sama kamu, nggak stabil, dia malah menjauh. Nah, ada yang kayak gitu ya. Makanya aku ngerasa sebenarnya perginya dia, menjauhnya dia, ada yang karena bukan udah nggak cinta sama kamu, karena memang suatu keadaan ya. Jadi setelah emosionalnya dia berubah-ubah, ya bisa jadi aja, bisa jadi dia fokusnya ke kamu lagi gitu maksudnya ya. Agak ribet ya jelasinnya, tapi semoga kalian ngerti ya. Agak terlalu cepat aku ngomongnya karena kalau aku lambat ngeblank aku jadinya gitu ya, jadi bingung nanti aku jelasinnya, jadi lupa gitu kan, karena aku orangnya agak pelupa memang. Nah, di sini kenapa alasan dia pergi dan meninggalkan kamu, aku ngerasa banyak dari mereka yang ada masalah keuangan. Iya, jadi itu bikin dia beban, akhirnya dia fokus ke situ gitu. Makanya dia nggak terlalu mikirin soal relationship, hubungan gitu ya. Dia fokusnya ke keuangan karena menurut dia itu suatu masalah yang besar buat dia pada saat itu. Terus aku lihat di sini kenapa dia pergi dan meninggal kamu, ada yang fokusnya memang dia mau ke apa ya, kembali ke keluarganya, terutama buat dia yang memang apa ya, udah menikah gitu. Jadi dia memang memutuskan buat fokus ke keluarganya, buat lebih memperhatikan keluarganya, atau buat memutuskan buat pengen kembali gitu ke keluarganya, pengen memperhatikan keluarganya, atau dia ngerasa keluarganya lagi butuh perhatian ya. Terutama kalau dia udah punya ini ya, udah menikah, udah punya anak gitu. Nah, dia fokus ke anak-anaknya. Karena ada yang dari mereka itu yang sayang banget sama anaknya, aku ngerasa. Jadi dia merasa kayak anak-anaknya butuh perhatian dia gitu. Tapi bukan berarti dia misalnya fokus ke pasangan istri atau suaminya ya, tapi dia lebih condong ke anaknya pada saat itu ya. Mungkin dia ngerasa memang anak-anaknya butuh perhatian gitu. Untuk pasangannya sih mungkin masih agak cuek. Ini kalau yang kalian dalam cinta segitiga dan dia udah punya pasangan ya, udah menikah ya, ke pasangannya dia tetap cuek, tapi ke anak-anaknya dia lebih perhatian gitu ya. Kenapa dia pergi dan menjauh? Karena dia ngerasa hubungan sama kamu tuh udah berantakan, udah kacau balau, udah nggak tahu harus dibenerin kayak apa. Dan dia bingung jadinya. Bingungnya tuh kayak, wah kok jadi kayak gini ya hubungannya ya? Kok jadi berantakan ya? Apa aku nyerah aja ya? Nah, nyerahnya dia adalah karena sebagian dari mereka itu bukan orang-orang yang strong. Maksudnya tuh bukan tipe orang-orang yang bisa bertahan dan survive. Jadi mereka kayak udahlah, karena udah berantakan dan kacau kayak gini, ya udah lebih baik ditinggalin aja lah gitu. Harus diapain lagi gitu ya. Iya, karena beberapa dari mereka bukan tipe-tipe orang yang fight juga. Ketika sesuatu udah berantakan, mereka udah nggak tahu harus apa. Jadi ya sekalian aja ditinggalin gitu ya. Jadi bukan tipe-tipe seseorang yang bertanggung jawab sebenarnya ya. Dia ngerasa kamu sama dia tuh ada batasan. Iya, makanya dia menjauh. Batasan di sini bisa sebuah penghalang ya. Bisa memang ada seseorang, memang mungkin udah dealing sama seseorang sebelumnya, atau mungkin ada keluarganya. Ya ini ya, kalian tau lah halangan dan batasannya apa di hubungan kalian ya. Nanti kalian sesuaikan aja masing-masing.
Nah, itulah yang membuat kalian kayak menjauh. Jadi kayak lama-lama ada jarak gitu ya. Makanya dia lebih pilih buat meninggalkan kamu aja. Nah, di sini juga ada yang fokusnya gini. Misalnya kamu sama dia ini ada penghalang. Ya, contoh ya, ada penghalang terus kalian itu cinta segitiga. Nah, dia berusaha untuk menghilangkan penghalangnya dulu nih. Jadi dia pikir gini, ya udah aku atasi penghalang dan hambatan hubungan kita dulu ya. Nanti aku baru kembali lagi ke kamu setelah semuanya selesai gitu. Ngerti nggak maksudnya? Apa ya, kalau aku mau detail dan spesifik contohinnya, misalnya kalian dalam hubungan segitiga ya, cinta segitiga. Penghalangnya ini adalah misalnya istri dan suaminya. Istri dan suaminya nih, dia hubungannya udah nggak baik sebenarnya sama dia. Jadi dia pikir gini, daripada hubungannya makin keruh, makin runyam, ya udah aku selesaiin dulu ya permasalahan aku dengan istri atau suamiku. Nanti aku kembali lagi ke kamu setelah semuanya beres, setelah semuanya selesai. Gitu maksudnya. Pokoknya dia kenapa meninggalkan kamu karena dia berniat buat menyelesaikan permasalahan dia yang ada dulu gitu dengan pihak-pihak terkait yang dekat sama dia, baru nanti mungkin setelah beres dan selesai dia kembali lagi ke kamu gitu. Dia sempat merenung, dia sempat ada perenungan, dia sempat ada meluangkan waktu gitu ya buat merenung, buat berpikir. Aku ngeliatnya gitu, dia sempet kayak gitu. Makanya baru setelah itu dia berani buat memutuskan gitu. Oh ya udah, mungkin dia harus leave gitu dari hubungan ini. Sebelumnya dia sempat melakukan perenungan, terus mencari pencerahan, meluangkan waktu buat sendiri gitu ya. Akhirnya dia dapatlah jawaban, kayaknya aku harus meninggalkan kamu gitu, kayak harus memutuskan hubungan ini ya. Dan di sini aku ngerasa lagi ada sih seseorang mungkin yang mencoba mendekati dia dan dia kayak tertarik sama orang itu. Dia tertarik, mungkin mereka kayak saling flirting gitu. Di sini ada yang kayak saling flirting dengan seseorang. Iya, kayak mereka kayak lagi saling menggoda gitu ya. Ya mungkin dia tertarik atau ada orang lain juga yang tertarik sama dia. Iya. Terus aku lihat di sini kayak iya, di sini ada kartu Page of Cup. Page of Cup-nya itu kayak dia kayak udah yakin gitu ya. Ada energi seseorang yang dekat sama dia, dan orang itu kayak gini loh, misalnya dia lagi butuh seseorang, kan aku bilang banyak dari mereka yang lagi anxiety, lagi negatif ya, tiba-tiba muncullah seseorang itu yang bantuin dia, ada buat dia, available buat dia, mungkin tempat dia bercerita, curhat atau sharing. Nah itu kan biasanya energi-energi yang bikin seseorang tuh jadi PDKT ya, jadi deket karena sharing cerita. Nah ketika ada seseorang yang masuk pas dia lagi butuh seseorang, akhirnya klop deh tuh, deket ya, kayak gayung bersambut, yang satu butuh seseorang, yang satu menawarkan sesuatu ke dia. Akhirnya mereka deket. Di sini ada kayak saling bantu, saling support. Akhirnya dia deket sama seseorang. Di situ ada keterikatan emosional, ya. Keterikatan emosional yang bikin mereka makin deket. Iya, ya. Dan di sini kalau misalnya dibilang kenapa alasan dia pergi dan menjauh, ada titik di mana dia nggak mau diganggu sama siapapun. Dia nggak mau diganggu sama siapapun, terus dia juga nggak mau diganggu kehidupannya atau dunianya, ya termasuk sama kamu. Mungkin dia juga nggak mau diganggu sama kamu. Karena aku lihat di sini ada banyak dari mereka yang emosionalnya nggak stabil, jadi dia nggak pengen gitu diganggu sama orang. Terus dia nggak pengen kayak diusik-usik sama orang, termasuk nggak pengen juga diganggu sama kamu ya. Dan selebihnya ya banyak dari mereka yang mungkin ya ini apa istilahnya, ya mereka happy gitu dengan kehidupannya sama orang lain ya. Kalian bisa lihat kan di sini ada seseorang, iya aku ngerasa ini bukan kamu, karena kalau misalnya dia happy sama kamu, kenapa dia pergi dan menjauh? Berarti di sini ada seseorang yang lagi enjoy the moment, enjoy sama kehidupannya sama seseorang yang lain gitu. Jadi kenapa dia pergi dan menjauh? Ya ada energi di mana dia memang sudah bahagia sama orang lain, ya.
yang tadi aku bilang ya, 80% dari mereka pergi dan meninggalkan karena ada seseorang yang lainnya. Ya 60% ya, 60-80% banyak dari mereka yang meninggalkan karena ada seseorang yang lainnya. Sisanya sekitar 40% ya dia pergi dari kamu karena suatu keadaan yang tadi udah aku sebutin di sini ya. Oke, itu aja ya geng, semoga bisa memberikan pencerahan dan mengerti ya. Thank you ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini inisial huruf. Di antara nama kalian ada huruf W, U, Q, D, F, N, K, J, V, S, H, A, O, X, dan huruf I. Zodiaknya ada zodiak Gemini, Aries, Taurus, Sagittarius, Libra, Aquarius, Virgo. Jangan lupa ya dicek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Oke, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart and soul. Bye-bye!